Halo, apa kabar sahabat Semdik? Nah, untuk membuat tugas pada pertemuan kali ini, kita buka kembali yaitu WPS Office. Setelah masuk aplikasi WPS Office, silahkan kalian klik simbol plus. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke simbol plus, kita pilih yang lembar kerja XLS. Nah, di sini kita pilih klik kosong. Nah, setelah masuk ke lembar kerjanya, nah seperti ini ya. Kita buat dulu untuk bagian judul, yaitu di baris pertama. Nah, kita ketik aja di sini yaitu seperti ini. Kemudian untuk yang kedua di sini di sel A2 ditulis seperti ini. Terus untuk di baris ketiga di sel A3 ditulis seperti ini. Kemudian untuk yang di baris 4 itu ditulis seperti ini. Nah, kalau kalian sudah membuat tulisan yang bagian judul seperti ini, nah kita gabungkan ya. Untuk yang sel A1 itu digabungkan di sini, diklik sel A1 kemudian diblok sampai sel I1. Oke, seperti ini kita blok dulu I1. Nah, kemudian untuk menunya ini dikembalikan ya. Di sini ada pilihan gabung, klik gabung. Nah, secara otomatis selnya berhasil digabung. Kemudian kalian bisa pilih menu ya. Di depan itu adalah kita pilih tebal. Kemudian untuk rata teksnya kita rubah di center. Dan untuk ukuran tulisannya kita buat ke 16. Nah, setelah kita bagian ada tulisan SMK Tunas Harapan Pati di sel A2, ini juga kita blok saja di sel A2 sampai di I2 seperti ini. Nah, kalau sudah diblok sampai I2 berarti kita pilih menu gabung. Nah, setelah kita gabung kita rubah untuk gaya tulisannya bold atau tebal, kemudian dirubah rata teksnya menjadi center atau tengah. Kemudian untuk ukuran teks kita rubah di ukuran G14 lah ya. Untuk yang di sini juga sama, kita blok untuk yang tahun pelajarannya. Untuk tahun pelajarannya kita rubah sesuai dengan tahun pelajaran saat ini. Nah, kemudian kita kembali dulu, kita pilih gabungkan sel tadi yang diblok. Kemudian untuk rata teksnya kita rubah ke center ya, biar tulisannya bisa di tengah. Kemudian untuk
ukuran teksnya yaitu adalah 12 ya, pastikan 12. Kemudian untuk gaya tulisannya di sini kita pilih bold ya. Nah, setelah itu untuk yang baris bawahnya itu juga sama ya, untuk yang bagian nama itu kita blok juga dari, karena di sini berada di baris 4 berarti kita blok di A4 sampai I4 ya, untuk digabungkan selnya. Nah, kemudian pilih di sini gabung. Nah, untuk yang bagian ini kita pilih rata teks yang left ya, atau kiri ya. Untuk leftnya seperti ini, kita pilih di sini, secara otomatis tulisan berada di kiri. Nah, kalau kalian sudah membuat bagian judulnya ini ya, berarti tinggal kalian ya membuat untuk tabelnya. Nah, untuk membuat tabelnya berarti kalian bisa membuat datanya seperti ini. Nah, silahkan bisa kalian ikuti ya. Oke, untuk datanya, untuk tabel ternyata sampai J, sehingga untuk sel yang ada di untuk data di untuk judul yang di baris 1 2 3 4 kita gabungkan lagi ya, berarti di sini kita blok lagi sampai J, kemudian gabung dulu. Nanti gabung, kemudian yang bawahnya juga kita blok yang untuk ini yang baris kedua, kemudian kita gabung kembali ya. Untuk yang bawahnya lagi yang di baris 3 kita blok dan kemudian gabung kembali. Untuk yang baris 4 yang untuk yang nama itu ya, identitas ya, di blok kemudian digabung kembali sel dari A4 ya sampai J4. Nah, setelah itu yang untuk bagian ini kita atur dulu. Untuk yang nomor, untuk rata untuk ukuran kolomnya kita klik aja. Kemudian di sini ada garis 2 ya. Di sini kita klik tahan sampai muncul panah seperti ini. Kita geser seperti ini. Kemudian ini untuk nama siswa, kolomnya juga diperlebar ya, seperti ini. Untuk yang ini, untuk yang tulisan yang SIMDIK juga, untuk yang MTK ini juga dipersempit kolomnya. Untuk yang BINDO juga dipersempit. Untuk yang
kolom yang ada bahasa Inggrisnya ini juga dipersempit ya. Kemudian untuk yang segini ini juga dipersempit. Nah, seperti ini. Untuk yang bagian total ini juga sama, yang di H ini dipersempit untuk peringkat. Oke, sudah sesuai. Untuk yang keterangan ini kurang lebar, jadi diperlebar seperti ini. Nah, kalau sudah ini ya, kita blok dulu untuk bagian indikatornya, kemudian kita pilih rata teksnya dulu di bagian tengah center ya. Kemudian karena itu sebagai indikator, untuk gayanya kita rubah ke bold, dan untuk ukuran teksnya itu adalah 12 seperti ini. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita ini apa? Oke, di sini perlu dibuat tengah untuk yang keterangan, kemudian ukuran teksnya dirubah ke 12 ya, seperti ini. Kalau sudah, di sini untuk data bawahnya diisi ada 5 data, kita ketik aja di situ seperti ini. Nah, jika data sudah kalian ketik seperti ini ya, nah kita blok aja ya, kemudian kita beri batas. Nah, caranya seperti ini, kita blok, kemudian kita pilih menu depan, terus kita pilih batas. Nah, kita gunakan batas di sini untuk garisnya biar penuh. Nah, kemudian kita atur untuk rata teksnya. Oke, rata teksnya itu kita buat tengah ya. Sini buat tengah, akan tetapi untuk yang bagian nama ya kita blok. Oke, kita blok di sini, kemudian kita pilih yang rata kiri atau left ya. Nah, setelah ini kita beri warna ya untuk tabelnya sesuai dengan yang di ketentuan tugas. Untuk yang bagian indikator, nah di sini warnanya seperti ini.
Nah, untuk pengisian warna pada tabelnya kalian bisa ikuti langkah seperti ini ya. Kalau untuk datanya atau dokumennya sudah berbentuk seperti ini ya, berarti tinggal kita mengisi ya. Untuk yang sel bagian warna kuning ini ya, kita menggunakan formula yang sudah ditentukan di pembuatan tugas ya. Untuk yang total ini kita menggunakan formula rata-rata, yaitu average ya. Kita di sini mencari rata-rata dari nilai SIMDIK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejin. Nah, caranya ya berarti kita awali dengan yaitu sama dengan, kemudian kita ketik saja average. Misal di sini ada muncul formula, tinggal diklik, kemudian kita blok aja. Nah, kita klik di sini. Nah, kemudian kita blok. Nah, di sini ada titik hijau, klik tahan sampai nilai sejin, kemudian diklik centang. Secara otomatis nilainya muncul. Nah, karena di sini sudah menggunakan formula, berarti kita lanjut untuk mengisi data bawahnya ya. Kan ada 5 data, berarti untuk data bawahnya kita bisa menggunakan formula yang atas ini dengan cara menduplikat ya. Nah, sebelum itu kita rubah dulu, karena di sini ada koma ya, satu angka di belakang koma, kita rubah dulu. Kita klik ya, yang ada nilai ini, kemudian kita ke menu depan, pilih paling bawah yaitu format cell, kita pilih angka. Nah, untuk angka di sini kita pilih yang numerik. Nah, di sini untuk numeriknya kita hilangkan, untuk koma desimalnya kita buat 0. Nah, setelah 0 ya, kita klik OK ya. Itu berfungsi untuk menghilangkan angka di belakang koma ya. Di sini kita klik tahan untuk menduplikat. Kalau muncul simbol seperti ini ya, panah atas bawah kiri kanan, tinggal kita duplikat kemana, ke bawah, berarti klik tahan yang panah bawah, kemudian tinggal digeser. Nah, ini agak susah, jadi tinggal klik tahan ulang kembali ya, muncullah di sini sesuai dengan barisnya. Di sini rata-rata dari data C7 sampai G7 ya, berarti nilai dari belang pindo di sini dari C7, yaitu dari SIMDIK, matematika sampai sejin, itu berada di sel C7 sampai G7 ya. Untuk formula mencari rata-rata yaitu adalah average. Nah, untuk mengisi data peringkat di sini kita mengacu pada ini nilai rata-rata dari siswa ya. Nah, untuk formulanya itu adalah rank ya. Pertama kita ketik saja yaitu sama dengan, untuk menggunakan formula rank, kemudian kita ketik di sini rank ya. Di sini rank, kemudian kita ingin mencari peringkat dari nilai 73, berarti ada di 6, kita klik kemudian pilih koma ya, atau misal kalian supportnya HP kalian menggunakan titik koma ya, bisa menggunakan titik koma sesuai dengan paduan di atas. Kalau koma berarti koma. Nah, selanjutnya adalah di sini maksudnya adalah peringkat dari data yang ada di H6 yaitu 73 berdasarkan itu adalah di koma ini. Kemudian semua data yang ada berarti kalian bisa blok, yaitu dari H6 sampai H10 ya. Di sini kita bisa klik H6
sampai itu adalah titik 2, yaitu sampai H10. Nah, di sini ya, biar hasil blok kalian itu tidak bergeser ya, untuk yang data H6 itu sebelum H sama 6 itu diberi tanda dolar seperti ini ya, biar hasilnya nanti tidak bergeser. Nah, setelah itu, nah di sini ya, yaitu kita klik koma ya, berdasarkan, kita urutkan berdasarkan ya, itu adalah koma. Setelah ini yang paling ini yang diurutkan dari yang terbesar ya, itu adalah kita ketik 0. Nah, misal kalian ingin mengurutkan dari yang terkecil, kalian bisa ketik yaitu 1 ya, karena di sini nah, diurutkan dari yang terbesar ya, atau nilainya tertinggi, berarti kita pilih 0 ya. Nah, maksudnya di sini adalah ranking ya, dari data yang ada di sel H6 ya. Nah, H6 itu adalah 73 ya. Nah, berdasarkan semua data yang ada, berarti 5 data ini ada 73, 80, 81, 72, 88, itu semua data yang ada. Nah, kenapa kita menggunakan dolar? Nah, dolar di sini digunakan agar hasil blok semua data yang ada itu tidak bergeser ke bawah ketika nanti formulanya kita duplikat. Nah, untuk koma depannya ini setelah H10 ya, itu ada koma, itu adalah diurutkan berdasarkan. Nah, itu cara membacanya. Kemudian 0 ini adalah dari yang terbesar. Kalau kalian ketiknya 1 berarti diurutkan dari yang terkecil. Nah, kita tinggal klik centang, maka muncul peringkatnya, berarti 73 berada di peringkat 4. Nah, untuk menduplikatnya sama, kita klik tahan sampai muncul panah atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian biar formulanya terduplikat ke bawah, kita klik tahan yang panah bawah, kemudian kita geser. Nah, agak susah, berarti kita ulangi kembali. Nah, lagi ya, sampai yang data terakhir. Nah, ini adalah mencari peringkat ya dengan menggunakan formula rank ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat formulanya ada dolarnya. Kenapa? Biar itu data yang diblok tidak berubah. Tadi pada saat di I6 ya, untuk mencari rank dari nilai 73 itu adalah H6 H10, karena semua datanya berada di H6 H10. Apabila kok tidak ada dolarnya ya, sebelum H itu ada dolarnya, sebelum 6 ada dolarnya, itu pasti akan bergeser menuju, nah di sini nanti pasti bergeser ke H10. Nah, untuk yang sampingnya ini berubah menjadi H15 karena tidak ada konsisten atau konstan ya, biar datanya tidak berubah dari sel yang lain. Nah, kalau diberikan dolar berarti datanya yang diblok itu akan tetap di H6 sampai H10 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sampingnya itu adalah kita mencari keterangan lulus dan tidak ya. Nah, ini menggunakan formula if. Nah, untuk mengisi keterangan ini ya, di ketentuan penggunaan formula yaitu ada ketentuannya, itu ketika nilainya nilai total ya itu lebih dari sama dengan 75 maka dinyatakan lulus. Nah, apabila nilai total kok ternyata nilainya di bawah 75 maka keterangannya dianggap tidak lulus ya, dan itu kita harus menggunakan formula if. Nah, untuk formula if-nya di sini kita bisa menggunakan acuan ya, karena di sini ada dua kondisi, berarti kita harus pilih acuan mana yang kita gunakan, acuan lulus yang nilainya itu lebih dari sama dengan 75, atau kita gunakan acuan tidak lulus atau yang keterangannya, ketentuannya adalah nilainya kurang dari 75. Nah, di sini untuk mengisi ini ya, kita coba gunakan untuk acuan yang lulus ya. Acuan yang lulus berarti ya,
data tersebut harus lebih dari sama dengan 75 ya. Nah, berarti kita gunakannya seperti ini, awali dengan sama dengan untuk menggunakan formula if. Kemudian di sini masukkan formula if-nya ya, if. Nah, jika berarti kan jika data ya yang ada di total ya itu adalah di H6 ya, nilainya itu adalah tadi lebih dari ya, lebih dari, kita cari untuk lebih darinya. Oke, lebih dari terus sama dengan 75, maka itu di sini pakainya koma. Nah, maka yaitu petik 2 yaitu lulus. Kita ketik lulus. Nah, petik 2 atas ya. Kemudian jika tidak, itu adalah koma lagi, maka itu petik 2 ya. Maka jika nilainya tidak lebih dari sama dengan 75, maka hasilnya adalah tidak lulus. Nah, kemudian diisi petik 2. Nah, cara membacanya adalah if jika ya, hasil jika H6, berarti H6 di sel H6 itu adalah angka 73, ternyata nilainya kok tidak lebih dari sama dengan 7, misal nilainya kok lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Nah, di sini untuk koma, jika tidak, setelah petik yang dilulus, jika tidak maka itu ada petik 2. Jika tidak, nilainya tidak lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, kita buktikan. Nah, kita klik centang. Nah, ternyata tidak lulus ya, karena nilainya di sini total ada 73. Nah, 73 itu termasuk kriteria tidak lulus, seperti itu. Nah, untuk bawahnya kita coba untuk menggunakan acuan yang tidak lulus. Nah, untuk kondisi yang tidak lulus ya, kalau tadi di atas kan kita menggunakan formula dengan kondisi yang pertama adalah lulus dulu. Nah, kalau di sini kita menggunakan acuan yang tidak lulus. Caranya sama, kita awali dengan sama dengan, kemudian kita ketik if ya di sini. Kemudian karena acuannya adalah di total, yaitu 80 ini yaitu berada di H7. Jika H7, karena kita acuannya di tidak lulus, berarti jika H7 ya nilainya kurang dari ya seperti ini, kurang dari 75 ya, maka koma ya itu hasilnya yaitu petik 2 yaitu adalah tidak lulus ya. Berarti kalau nilainya di sel H7 ya, itu nilainya ternyata kurang dari 75, maka hasilnya tidak lulus. Nah, di sini kasih koma lagi, dan jika ya, dan jika tidak, maka hasilnya itu hasil itu adalah petik 2. Nah, berarti kalau nilai ternyata berarti tidak kurang dari 75, berarti dinyatakan lulus. Nah, sini adalah lulus seperti ini. Nah, sama-sama menggunakan if, tapi acuannya berbeda. Kalau di awal tadi acuannya adalah lulus dulu baru tidak lulus. Kalau di sini kalau pertama acuannya adalah tidak lulus, maka data yang ketentuan yang pertama yaitu di sini dirubah menjadi kurang dari 75 ya, ketentuan dari yang tidak lulus. Apabila di sini kok kalian menggunakan acuan lulus, berarti di sini dirubah menjadi lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Baru yang paling terakhir yaitu ya, jika tidak berarti nilainya tidak lulus. Di sini kita menggunakan acuan yang tidak lulus, berarti
untuk formulanya ya di sini menggunakan ketentuan yang kurang dari 75. Nah, seperti ini. Kita coba klik centang. Nah, karena di sini nilainya 80 ya, berarti kan tadi nilainya tidak kurang dari 75. Maka karena tidak kurang dari 75 dinyatakan lulus. Nah, sebenarnya itu untuk yang atas dan bawah itu memprosesnya tujuannya sama, yaitu menentukan lulus tidaknya nilai dari total atau nilai dari rata-rata siswa ya. Nah, akan tetapi berbeda acuan. Kalau yang atas ini menggunakan acuan lulus, kalau yang bawah ini menggunakan ketentuan yang acuannya tidak lulus. Tidak lulus acuannya adalah nilainya kurang dari 75. Nah, kalau kalian sudah memasukkan formula untuk keterangan lulus tidak menggunakan formula if ya, berarti tinggal kalian duplikat. Caranya klik tahan, muncul panah seperti ini, kemudian duplikat, ulangi, kemudian duplikat, yaitu klik tahan panah tersebut, geser ke bawah. Karena susah, diulangi lagi, diklik, kemudian geser ke bawah, klik panah bawah, seperti ini. Kita cek. Nah, di sini untuk total nilainya 73, benar, tidak lulus. 80 lulus, 81 lulus. Untuk yang total nilai 72 di sini dinyatakan tidak lulus. Sedangkan untuk yang total nilai 88, nah di sini karena peringkat 1 ya, di sini juga dinyatakan lulus. Nah, itu tadi penjelasan tentang penggunaan rank dan if ya. Untuk yang penggunaan average tentunya kalian sudah mampu menggunakan ya. Kalau misal belum mampu menggunakan average, berarti kalian simak lagi video yang sebelumnya. Nah, sampai di sini ya, berarti tugas kalian ya, berarti dokumennya sudah kalian selesaikan ya. Kalau sudah kalian selesaikan seperti ini, nah, berarti langkah selanjutnya adalah kalian simpan ya. Nah, kalau pertama untuk menyimpannya, klik menu berkas, klik simpan sebagai ya. Kemudian kalian pilih lokasi ya. Di sini dipilih lokasi telepon karena kemarin sudah buat folder tugas SIMDIK. Caranya tinggal klik plus di sini, kemudian buat namanya tugas SIMDIK. Nah, di sini kita beri nama yaitu tugas ya, tugas WPS ya, XLS rank if. Nah, terus kemudian kalian bisa pilih ya, diketik di sini adalah absen ya, nama, kemudian kelas ya. Nah, di sini kelas, kemudian di sini untuk pakainya yang XLS saja ya. Kemudian tinggal kalian klik simpan ya. Nah, pastikan ini untuk lokasi itu adalah yang mudah kalian cari. Jadi ketika nanti kalian upload tugas di link tugas itu sangat mudah untuk mencarinya. Kalian klik simpan seperti ini. Nah, setelah kalian simpan berarti lanjut buka link pengumpulan tugas. Nah, jika kalian sudah masuk ke link pengumpulan tugas, kalian klik saja di sini untuk presensinya, kemudian masukkan nama kalian ya, nama lengkap ya. Kemudian pilih kelas ya. Setelah itu kalian masukkan ya dokumen yang sudah kalian simpan tadi ya, sesuai folder penyimpanan yang ada di perangkat mobile kalian ya. Klik tambah file ya. Oke, kita tunggu sampai muncul seperti ini ya. Nah, jika tidak muncul seperti ini berarti silahkan kalian update ya, atau update semua aplikasi yang ada di HP kalian atau aplikasi Google-nya saja ya. Nah, pilih ya, kemudian pilih ini, masuk ke file ya. Tadi saya nyimpennya di file saya ya, tepatnya di penyimpanan internal ya. Kemudian cari tugas ya, tadi disimpan di tugas SIMDIK, namanya tadi adalah Aden.
Nah, di sini kemudian tinggal klik selesai. Kalau sudah seperti ini, tinggal klik upload. Oke, kalau sudah dimasukkan seperti ini, tinggal klik kirim. Oke, nah kalau tandanya sudah seperti ini, berarti menandakan bahwa tugas kalian ya pada hari ini sudah selesai. Nah, jika di dalam penjelasan kok ada, atau di dalam menggunakan formula rank dan if kok ada yang kurang jelas ya, kalian bisa mencari literasi di Google ya. Itu banyak sekali tentang cara penggunaan formula rank dan if, atau bisa dikomunikasikan dengan guru pengapu. Nah, sampai di sini untuk cara pembuatan tugas pada hari ini ya. Semoga ya materi pada hari ini ya bermanfaat untuk kalian semua.